warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasina dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini di dalam video ini saya akan menganalisis SWOT analisis tentang perancangan diri jangka panjang dan jangka pendek dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Next slide. Apa itu SWOT analysis? Sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memahami kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman traits yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi. Dalam konteks perancangan diri, analisis SWOT membantu kita mengenali potensi diri dan tantangan yang mungkin dihadapi agar bisa membuat rencana pengembangan pribadi yang lebih terarah dan realistis, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Apa itu singkatan dari SWOT? Strength, weakness, opportunities, and the last trait. For the strength, untuk di sini, strength itu bisa disebut dalam hal-hal keren yang udah ada di dalam diri kamu. Kemudian ada weaknesses, bagian yang masih bisa diperbaiki. Ada opportunities, itu kesempatan yang bisa kamu manfaatin. Dan yang terakhir itu ada trait, hal luar yang bisa menjadi hambatan dalam diri kamu. Hal luar yang terjadi yang ada di dalam diri kamu dan bisa menjadi hambatan untuk kedepannya nanti. Baiklah, untuk di sini saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu kepada kalian strength yang ada di dalam diri saya. Yang pertama yaitu suka mencoba hal-hal baru. Ya, di sini saya termasuk orang yang suka mencoba hal-hal baru gitu. punya kemampuan komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat. Jadi kalau misalkan saya sudah dekat dengan orang tersebut, alhamdulillahnya yang mereka nilai saya mempunyai komunikasi yang baik dengan orang-orang tersebut. Kemudian konsisten dalam belajar hal baru. Sebenarnya enggak dalam hal baru doang, tetapi saya lebih excited dan lebih kayak teratur gitu dalam mencoba hal baru tersebut. Kemudian selalu excited dalam hal baru yang bermunculan di hidup aku. Ya karena kalau misalkan ada hal baru, emang saya selalu excited untuk mendengarkan cerita mereka atau hal-hal lain. Kemudian di sini ada weaknesses. Kurang percaya diri pas public speaking, ya karena emang mungkin belum terbiasa. Jadi untuk mencoba public speaking itu sebenarnya ada, tetapi kalau untuk percaya diri itu saya masih kurang percaya diri. Kadang susah konsisten kalau udah capek. Ya kalau udah ngerasa capek, jadi kayak konsisten, cuman lebih kayak kurang aja gitu. Overthinking berlebihan dalam hal yang baru kita lakukan. Kayak misalkan kita tadi ngobrol sama teman kita yang menghubungi kita gitu, oversharing apapun. Terus nanti setelah kita ngobrol, conversation sama partner kita tadi, setelahnya saya pasti selalu berpikir kayak, dia ilfil gak ya sama saya gitu. Omongan saya tadi ada yang salah nggak ya gitu. Kemudian people pleasure ini saya bisa disebut itu sebagai orang yang nggak tegaan gitu, jadi kayak nggak enakan sama orang gitu kan. Jadi apa yang orang bilang itu buat saya kayak ya udahlah, nggak apa-apa, lakuin aja meskipun saya capek gitu. Itu kekurangan saya, itu weaknesses buat diri saya. Kemudian ada opportunities, dukungan dari teman dan keluarga buat berkembang. Alhamdulillah dukungan dari teman cukup, dari keluarga juga cukup buat berkembangnya diri saya. Peluang ikut lomba atau magang, sebenarnya untuk ikut lomba dan magang itu banyak. Alhamdulillahnya banyak, cuman kalau misalkan mau ikut itu pikir-pikir 2 kali gitu.
banyak banget yang kayak, "Noi, ayo ikut ini," gitu. Kemudian bisa lanjut studi atau bangun bisnis sendiri. Alhamdulillah saya punya keinginan untuk membuat bisnis sendiri, membangun bisnis sendiri, dan bisa lanjut studi S1 karena sekarang lagi S1, mungkin saya bisa lanjut S2 atau S3. Kemudian punya support system yang mendukung. Alhamdulillahnya support system saya dari keluarga, dari teman, itu sama aja sebagai dukungan tadi, itu sangat mendukung buat diri saya. Kemudian ada triksnya jadwal kuliah atau kegiatan yang padat, teknologi yang terus berkembang cepat, tekanan sosial untuk cepat sukses, hambatan pola pikir diri sendiri yang berdampak pada kesehatan mental diri saya. Pola pikir yang ada di dalam diri saya itu sangat berdampak pada kesehatan mental saya. Itu tadi bisa jadi masuk ke people pleaser tadi, karena saya termasuk orangnya yang gak enakan gitu. Kemudian untuk jangka panjang, dalam 3-5 tahun ke depan, saya ingin menjadi versi diri saya yang lebih kuat, percaya diri, dan bermanfaat untuk orang lain dengan bekal semangat belajar, keinginan berkembang, dan koneksi yang terus saya bangun. Kemudian jangka pendek, selama 1-2 tahun ke depan, saya berfokus untuk membangun fondasi yang kuat agar bisa terus-menerus berkembang. Saya ingin mulai memperkuat kekuatan yang sudah saya miliki, seperti semangat belajar yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi di berbagai situasi. Aku juga akan lebih fokus pada pengembangan kepercayaan diri dan mengatasi kelemahan yang sering menghambat langkah saya, seperti rasa overthinking tadi dan ragu saat menghadapi tantangan baru. Saya akan memanfaatkan peluang yang ada seperti mengikuti pelatihan online, workshop, atau lomba-lomba yang bisa mengasah skill saya sendiri. Oke guys, thank you for your attention. Cukup itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak enak didengar atau kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih guys. See you in the next video.